Bab 971, Surat Perang. Para pedagang yang hadir belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya. Melihat Chiziki terbunuh, mereka semua langsung berpencar dan lari. Zheng Huayang mengabaikan orang-orang itu dan duduk di tanah, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi keputusasaan. 300 miliar, kali ini dia kehilangan total 300 miliar. Yang paling mengerikan adalah ekuitas yang digadaikan di bank. Jika tidak ada uang untuk menebusnya, saham keluarga Zheng akan berpindah tangan. Tepat ketika dia putus asa, pengurus rumah tangga tiba-tiba berlari masuk dari luar. Guru, ini adalah berita bagus bahwa senior Beigong telah keluar dari pengasingan. Setelah mendengar berita itu, mata putus asa Zheng Huayang langsung berbinar. Ya, saya masih mendapat dukungan terakhir. Selama Beigongjing maju, tidak akan sulit untuk menghancurkan keluarga Gao, apalagi kerugian 300 miliar. Kamu bajingan, cepat atau lambat kamu harus mengembalikannya kepadaku. Memikirkan hal ini, dia melompat dari tanah dan buru-buru lari keluar rumah Zheng. Beigongjing, pesulap nomor 1 di Pulau Hong Kong, tinggal sendirian di atas bukit. Ada sebuah istana yang bermartabat dan megah yang dibangun seluruhnya atas biaya keluarga Zheng, yang disebut Istana Janji. Zheng Huayang bergegas ke tengah aula dengan penuh semangat. Pada saat ini, Beigongjing Zheng sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki rambut panjang dan janggut, dan mengenakan jubah hitam, terlihat sangat sopan. Selamat atas pembebasan ayah baptismu dari kurungan. Setelah memasuki pintu, dia menjatuhkan diri dan berlutut di depan Beigongjing. Baiklah, bangunlah, kata Beigongjing dengan senyuman di wajahnya. Dia sibuk berkultivasi selama ini dan belum menikah atau memiliki anak. Ayah baptis, kamu harus membuat keputusan untukku. Zheng Huayang bergegas maju dan memeluk paha Beigongjing, dan mulai menangis. Ada apa denganmu? Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Beigongjing melihat Zheng Huayang kehilangan ketenangannya, dan dia segera bertanya, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Aku di sini bersama ayah baptisku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Sebagai orang pertama di Pulau Hong Kong, dia memang memiliki kemampuan untuk mengatakan hal seperti itu. Ayah baptis, aku telah diintimidasi oleh orang lain beberapa hari terakhir ini sejak kamu mengasingkan diri. Zheng Huayang memasang ekspresi menyedihkan dan mulai menangis, menceritakan pertarungan dengan keluarga Gao dari awal hingga akhir. Namun, banyak hal yang secara alami berubah dari mulutnya. Semuanya disebabkan oleh provokasi keluarga Gao dan Ye Bufan, dan dia menjadi korban yang tidak bersalah. Seorang anak laki-laki berani menindas anak baptisku. Benar saja, Beigongjing tiba-tiba menjadi marah. Ayah baptis. Anak laki-laki itu memang sangat cakap. Dia membunuh Cao Tong dengan satu pukulan. Saya sangat takut sehingga saya tidak berani keluar selama berhari-hari. Kuat, jangan khawatir, ketua dewa ini telah melakukannya untukmu. Beigongjing melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan kekuatan besar, saya baru saja keluar dari pengasingan dan kultivasi saya perlu distabilkan. Jadi, Anda bisa pergi dan membantu orang yang bernama Ye sekarang. Anak laki-laki itu menulis surat tantangan. Saya akan menunggunya di Gunung Tianlei besok siang dan bertarung sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kertas dan pena dari samping dan menulis surat tantangan dan menyerahkannya kepada Zheng Huayang. Terima kasih, ayah baptis. Zheng Huayang sangat gembira. Dengan majunya Beigongjing, dia sepertinya telah melihat tanggal kematian Ye Bufan. Ayah baptis, istirahatlah dulu, aku akan menyatakan tantangannya sekarang. Ayo, aku ingin berlatih. Lagi. Zheng Huayang meninggalkan istana kutub utara dengan surat tantangan di tangannya. Setelah kegembiraan, dia memikirkan pertanyaan lain, yaitu siapa yang akan mengirimkan surat tantangan. Pergi sendiri. Apakah kamu bercanda? Bagaimana jika dia dibunuh oleh Leng Qingqiu begitu dia sampai di sana? Bahkan jika ayah baptisnya membalaskan dendamnya, dia tidak akan bisa bertahan. Seperti kata pepatah, dia memiliki hati nurani yang bersalah. Jadi dia tidak punya nyali untuk datang ke pintu. Dia ragu-ragu dan akhirnya memanggil Zheng Huabing. Saudaraku, tolong telepon aku.
Meskipun dia kesal terhadap Zheng Huayang karena tidak membela dia terakhir kali, Zheng Huabing tidak berani menunjukkannya sama sekali. Lagi pula, keluarga Zheng masih memegang kendali sekarang. Kakak ketiga, aku ingin meminta maaf padamu atas apa yang terjadi terakhir kali, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pria bernama Ye memang sangat kuat. Pada titik ini, Zheng Huayang mengubah topik pembicaraan. Kamu adalah saudaraku. Jadi tentu saja saya tidak bisa membiarkan Anda menderita. Saya pergi meminta ayah angkat saya untuk membantu Anda membalas dendam setelah dia dibebaskan dari penjara. Benarkah, Senior Beigong? Apakah Anda bersedia membantu? Setelah mendengar kata-kata ini, kebencian di hati Zheng Huabing tiba-tiba lenyap. Sebagai anggota keluarga Zheng, dia tahu betul seperti apa keberadaan Beigong Jing. Dia hanyalah dewa lama Pulau Hong Kong. Jika dia mau membantu dirinya sendiri, pria bernama Ye sudah mati, dan dia pasti akan membalas dendam. Awalnya, ayah baptis saya tidak ingin terlibat dalam masalah sepele seperti itu, tetapi setelah saya berulang kali memohon padanya, dia setuju untuk mengambil tindakan. Kata Zheng Huayang sambil mengangkat surat tantangan di tangannya, ini ditulis oleh ayah baptisku sendiri. Sekarang kamu bisa memberiku nama yang dikirimkan anak laki-laki Ye. Sungguh, bagus sekali. Zheng Huabing segera menerima surat tantangan itu dengan gembira. Ye Bufan, Suru Yue, kamu mati kali ini. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Apa? Jika kita mengirimkan tantangan seperti ini, bagaimana jika anak laki-laki bernama Ye itu melarikan diri? Bukankah kita tidak punya kesempatan untuk membalas dendam? Lari. Kemana dia bisa lari? Seorang biksu bisa, aku tidak akan lari dari kuil jika dia melarikan diri. Zheng Huayang berkata, jika dia bisa melarikan diri, bisakah keluarga Gao melarikan diri? Begitu dia melarikan diri, keluarga Gao akan dimusnahkan, dan kemudian seluruh harta benda keluarga Gao dan perusahaan Xiangtai akan menjadi milik kita. Dia sangat sombong. Saya kira dia tidak mungkin melarikan diri. Saudara benar. Saya akan pergi dan memberi mereka tantangan sekarang. Setelah Zheng Huabing selesai berbicara, dia bergegas menuju keluarga Gao dengan tantangan itu. Sesampainya di depan rumah Gao, orang ini berteriak dengan angkuh, di mana Ye Bufan? Biarkan dia keluar menemuiku. Awalnya dia tidak berani sombong, tapi sekarang dia memegang sertifikat pertempuran Beigong Jing, the orang nomor satu di Pulau Hong Kong, yang memberinya kepercayaan diri. Setelah bertahun-tahun di Pulau Hong Kong, Gao Bing secara alami mengenal Zheng Huabing dan segera berlari ke villa untuk melapor kepada Ye Bufan. Tuan Ye, Zheng Huabing ada di sini. Anak itu terlihat sangat sombong. Saya ingin Anda keluar dan menemuinya. Ketika Suru Yue menyebut keluarga Zheng, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Zheng Huabing, dia masih berani datang. Ye, Bufan berkata, sepertinya ini Beigong Jing yang keluar dari pengasingan. Dia berkata kepada Rudolf, pergi dan bawa dia masuk. Ya, bos. Rudolf setuju dan berjalan keluar. Zheng Huabing sedang berdiri di depan pintu dengan arogan ketika dia melihat Rudolf keluar dan bertanya, Ye Bufan, biarkan dia keluar menemuiku secepatnya. Kamu pantas mendapatkannya. Rudolf menamparkan wajahnya dengan mulut besar, lalu dia mencengkeram lehernya dan menariknya masuk seperti ayam. Baru pada saat inilah Zheng Huabing menyadari kenyataan. Kehebatan Beigong Jing tidak sama dengan dirinya, dan gengsi rubah hanya membutuhkan kehadiran harimau di sisinya. Setelah memasuki pintu, Rudolf melemparkannya ke lantai ruang tamu. Ye Bufan meliriknya, untuk apa kamu di sini? Saya di sini untuk menyatakan tantangan. Setelah diberi pelajaran oleh Rudolf, Zheng Huabing segera menahan diri dan dengan jujur mengambil surat yang ditulis oleh Beigong Jing darinya, sakunya. Surat tantangan dikeluarkan. Ye Bufan mengambil surat tantangan dan melihatnya. Isinya sangat sederhana, besok siang, aku dan anak laki-laki itu akan pergi ke Gunung Tianlei untuk bertarung. Kamu dapat mengundang pahlawan dari seluruh dunia, dan saya akan bertarung sendirian. Prasasti itu ditandatangani dengan 3 karakter, Beigong Jing. Tidak banyak kata di seluruh surat tantangan, tapi nampaknya sangat arogan. Bab 972, Tantangan. Di saat yang sama, semua orang yang hadir juga melihat isi dari tantangan tersebut.
Sebagai taipan lokal di Pulau Hong Kong, Gao Jiajun tentu tahu betapa kuatnya Bei Gongjing. Selama bertahun-tahun, dia secara pribadi telah menyaksikan banyak master hebat datang untuk menantangnya, tetapi mereka semua dipukuli hingga berkeping-keping, terbunuh atau terluka. Sekarang Bei Gongjing langsung memberikan tantangan kepada Ye Bufan. Dia segera berkata dengan gugup, "Xiao Fan, kamu tidak boleh setuju." Petik 2. Mungkin dia bisa melampaui Bei Gongjing dalam 10 tahun, tapi dia jelas bukan tandingannya sekarang. Zheng Huafei kemudian berkata, "Ya, bos, jangan impulsif, Bei Gongjing benar-benar hebat." Yang lain tidak berbicara, tetapi mata mereka tertuju pada Ye Bufan, menantikan hasil akhirnya. Zheng Huabing menelan ludah dan merasa sangat gugup. Dia takut Ye Bufan takut berkelahi dan melarikan diri, maka dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Ye Bufan melirik semua orang dan tersenyum tipis, "Mengapa kamu begitu gugup? Bukankah ini hanya Bei Gongjing kecil? Ini bukan masalah besar. Dia menyuruhku untuk menyerahkannya padaku untuk menanganinya. Besok, nama keluarga saya adalah Ye, saya harap Anda dapat berbicara." Berhasil. Zheng Huabing dipenuhi dengan kegembiraan dan meninggalkan keluarga Gao dengan gembira dengan taktiknya. Begitu dia pergi, Gao Jiajun menghentakkan kakinya dan berkata, "Xiao Fan, kamu masih terlalu impulsif." Zheng Huafei juga tampak khawatir, "Bos, Bei Gongjing tidak mengatakan dia mengizinkanmu mempekerjakan orang. Saya pikir kamu harus melakukannya, pekerjakan beberapa ahli dari Tiongkok." "Ya." Ye Bufan memandangnya sambil tersenyum, "Kenapa, kamu tidak percaya padaku?" "Bukannya aku tidak percaya, hanya saja Bei Gongjing terlalu kuat, dan latihan sihirnya telah mencapai puncaknya. Jangan khawatir, saya tidak akan kalah." Ye Bufan memang sangat percaya diri. Jika lawannya adalah prajurit Dzogchen tingkat surga, dia mungkin harus mempertimbangkannya, tapi ahli sihir benar-benar berbeda. Dia mempraktikkan teknik kultivasi, dan keterampilannya tidak kalah dengan para master sihir papan atas, jadi dia memiliki keyakinan mutlak dalam pertempuran ini. Terlebih lagi, dia masih memiliki kartu truf. Batu spiritual kelas menengah di tangannya belum digunakan, yang dapat lebih meningkatkan budidayanya dan membuatnya semakin tak terkalahkan. Oke, semuanya harus kembali dan istirahat setelah hari yang sibuk. Saya juga perlu memanfaatkan waktu untuk berlatih. Gao Jiajun menyiapkan ruang pelatihan untuknya sendirian. Rudolf dan yang lainnya menjaganya, dan Ye Bufan mulai berlatih dalam pengasingan. Di keluarga Zheng, Zheng Huayang sangat gembira saat melihat surat tantangan dibawa kembali oleh Zheng Huabing. Karena Ye Bufan berani menantang, sudah waktunya kematiannya. Dia memanggil kepala pelayan, "Segera gerakkan seluruh media di Hong Kong untuk mempublikasikan masalah ini kepada saya. Beritahu semua orang bahwa ayah angkat saya akan melakukan pertarungan yang menentukan dengan Ye Bufan di Gunung Tianlei." Pengurus rumah tangga setuju dan segera membuat pengaturan. Ini sudah malam dan kita harus memanfaatkan seluruh waktu untuk mencapai hasil yang dibutuhkan Zheng Huayang. Zheng Huabing berkata dengan bingung, "Saudaraku, apakah perlu membuat keributan sebesar itu?" "Tentu saja perlu. Saya ingin seluruh penduduk Pulau Hong Kong mengetahui pertempuran ini, sehingga semua orang dapat melihat kekuatannya. Keluarga Zheng kami, jangan khawatir, bahkan kucing dan anjing pun akan berani melompat keluar dan memprovokasi." Zheng Huayang mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia memikirkan hal lain. Dalam perang finansial saat ini, seluruh kelas atas Pulau Hong Kong menatap saham keluarga Gao dan keluarga Zheng, jadi berita kekalahan totalnya tidak perlu dipublikasikan, semua orang bisa mengetahuinya. Sekarang jika kita ingin memulihkan reputasi keluarga Zheng dan mempertahankan status mereka di Pulau Hong Kong, kita hanya bisa menaruh semua harapan kita pada Bei Gongjing. Justru karena inilah semakin besar hype tentang masalah ini, semakin baik. Melalui pembunuhan Ye Bufan oleh Bei Gongjing, prestise keluarga Zheng dapat dibangun kembali. Sebagai keluarga bangsawan nomor 1 di Pulau Hong Kong, efisiensi kerja keluarga Zheng masih sangat tinggi. Hanya 1 jam kemudian, berita bahwa Bei Gongjing akan melawan Ye Bufan di Gunung Tianlei mulai menyebar perlahan, dan segera melanda seluruh Pulau Hong Kong. Saat ini,
seluruh pulau Hong Kong langsung mendidih. Apa yang terjadi? Saya mendengar bahwa Tuan Bei Gongjing ingin menantang seorang pria bernama Ye Bufan. Seberapa baik anak itu? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi lawan sang majikan? Saya mendengar bahwa Tuan Bei Gongjing mengambil inisiatif untuk menyatakan sebuah tantangan. Dan anak laki-laki itu benar-benar menerima tantangan itu. Bukankah ini mencari kematian? Sejauh yang saya tahu, tuannya belum secara resmi menantang siapapun selama 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya. Ya, Tuan Bei Gongjing maju saat itu. Jajaran ahli sihir membunuh seorang prajurit tingkat surga dengan sambaran petir. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyinggung keagungan tuannya. Harus dikatakan bahwa popularitas Bei Gongjing di Hong Pulau Kong benar-benar terlalu tinggi. Saat itu, hanya ada satu topik yang dibicarakan oleh orang-orang di seluruh kota pelabuhan, yaitu pertempuran antara Bei Gongjing dan Ye Bufan. Dibandingkan dengan masyarakat biasa, masyarakat kelas atas memiliki akses informasi yang lebih banyak. Awalnya, pertarungan antara keluarga Gao, keluarga Huang, dan keluarga Zheng terkenal di kalangan kelas atas. Beberapa hari yang lalu, Ye Bufan langsung memimpin seseorang untuk mengetuk pintu. Sejak itu, Huang Tianling menghilang, menyebabkan perhatian orang tiba-tiba beralih ke pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Kemudian, Ye Bufan memimpin orang-orang untuk membuat keributan besar di klub di Hao, menghancurkan keluarga Zheng, langsung menghadapi Zheng Huayang, dan kemudian pergi dengan damai, menarik lebih banyak perhatian. Anda harus tahu bahwa sangat sedikit orang di Hong Kong yang berkonfrontasi langsung dengan keluarga Zheng. Yang mengejutkan mereka adalah Ye Bufan kemudian membuat keributan besar di keluarga Zheng, dan dilaporkan memukuli sampai mati seorang tetua dengan tingkat kultivasi tingkat surga. Belakangan, dia sangat ketakutan sehingga Zheng Huayang tidak bisa meninggalkan rumah. Pada awalnya, orang mengira dia hanyalah seorang pejuang dengan budidaya super kuat, tetapi kemudian harga saham keluarga Gao jatuh dan naik, dan harga saham keluarga Zheng mencapai titik terendah. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kini dia langsung menantang Bei Gongjing, yang tiba-tiba membangkitkan minat semua orang. Beberapa orang bahkan bergegas ke Gunung Tianlei semalaman untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan guna menyaksikan pertempuran besok. Tentu saja industri perjudian tidak akan melepaskan peristiwa besar seperti itu. Apalagi Pulau Hong Kong selalu terkenal dengan perjudian yang legal dan terdapat puluhan kasino besar dan kecil. Tentu saja, sebelum membuka pasar, pertama-tama kita harus mengevaluasi dengan cermat kekuatan kedua belah pihak. Para bos dari beberapa kasino besar duduk bersama untuk berdiskusi dalam waktu yang lama, dan akhirnya mengeluarkan ode terakhir. Jika Bei Gongjing menang, dia akan membayar 1,50 poin, dan jika Ye Bufan menang, dia akan membayar 2 poin. Harus dikatakan bahwa handicap ini dibuka dengan sangat hati-hati, karena ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak melakukan ini, dan hanya ada sedikit informasi untuk referensi. Bei Gongjing sangat terkenal dan memiliki kemungkinan menang lebih tinggi. Tapi Ye Bufan tahu bahwa Bei Gongjing adalah pendukung keluarga Zheng, dan masih berani menyentuh keluarga Zheng. Dia jelas bukan karakter yang sederhana, jadi cacat ini lebih aman. Pengumuman peluang tersebut segera menimbulkan respons yang besar, dan orang-orang mulai memasang taruhan. Meskipun omong kosong Bei Gongjing itu sangat terkenal, Xiao Fan pasti akan menang. Saya percaya padanya. Tentu saja, saya juga berpikir Xiao Fan bisa menang. Saya ingin mempertaruhkan semua uang saya pada Xiao Fan. Dia akan membuat kasino-kasino itu pergi bangkrut. Berita itu sampai ke keluarga Gao. Su Ruyue, An Yimo, dan wanita lainnya menyatakan dukungan mereka kepada Ye Bufan dan bersiap untuk memasang taruhan, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak punya uang di tangan mereka. Bab 973, bagaimana cara mengubahnya? Awalnya, mereka telah meraih kemenangan besar kali ini. Modal keluarga Zheng sebesar 300 miliar, ditambah 400 miliar yang diinvestasikan sendiri, dan gabungan investasi keluarga Gao dan keluarga Huang sebelumnya, berjumlah hampir 800 miliar. Sayangnya semua uang ini ada di pasar keuangan. Sekarang sudah waktunya tutup dan tidak ada cara untuk menariknya.
Apalagi banyak di antaranya yang berbentuk saham, dan mengubahnya menjadi uang tunai membutuhkan proses yang relatif rumit sebelum tengah hari besok. Tidak ada cara lain. Para wanita hanya bisa menghela nafas. Sepertinya mereka akan melewatkan kesempatan bagus ini. Di sisi lain, Rudolf dan yang lainnya diam-diam mengeluarkan semua uang pribadi mereka dan pergi ke kasino untuk memasang taruhan, yang semuanya jatuh pada Ye Bufan. Meski Bei Gongjing sangat terkenal, menurut mereka bos mereka maha kuasa. Jika berani menantang, dia yakin akan menang. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Dia mematikan ponselnya dan memutuskan kontak dengan dunia luar. Setelah mengatur nafasnya di ruang rahasia beberapa saat, dia menyesuaikan kondisi fisiknya menjadi yang terbaik, lalu mengeluarkan 6 batu spiritual berkualitas tinggi. Kemudian setelah memikirkannya, dia mengeluarkan semua sisa air spiritual dari terakhir kali dan menyisihkannya untuk keadaan darurat. Untuk sementara waktu, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan energi spiritual. Dia duduk bersila. Di awal latihan, jiwa yang baru lahir di dantiannya mulai berputar dengan cepat. Ketika penjahat itu membuka mulutnya, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi ada sedikit suara tajam di benak saya, seolah-olah ada sesuatu yang robek. Ketika Ye Bufan sadar kembali, dia menemukan bahwa jiwa yang baru lahir di tubuhnya berukuran lebih dari 2 kali lipat, hampir mencapai 1 kaki. Dan terlihat hidup dan penuh aura. Di tahap tengah Nas Chen Sol, dia akhirnya mengambil langkah maju yang besar. Dalam hal tingkat kultivasi, ini setara dengan seorang pejuang di tingkat tengah surga, tetapi ini jauh lebih murni daripada energi sebenarnya dari seorang pejuang pada tingkat yang sama. Apalagi dengan kehadiran Yuan Ying, baik kecepatan maupun kualitas kekuatan sihirnya jauh lebih unggul dibandingkan para master sihir setingkat. Meskipun Bei Gongjing dikenal sebagai pesulap nomor 1 di Pulau Hong Kong, dia pasti tidak sebaik dirinya sebagai seorang kultivator dalam penggunaan sihir Xuanmen. Kemudian dia memeriksa batu spiritual di sekitarnya dan menemukan bahwa ke-6 batu spiritual kelas menengah telah menghilang. Hanya tersisa sedikit air energi spiritual di sebelahnya, kira-kira sebanyak 1 atau 2 botol air mineral. Aduh, menerobos itu bagus, tapi memakan terlalu banyak. Sepertinya kita perlu menyiapkan lebih banyak batu spiritual kelas menengah di masa depan. Dia memeriksa waktu lagi dan melihat bahwa saat itu masih pagi. Dia tidak pergi keluar dan terus duduk bersila dan bermeditasi. Konsolidasikan kultivasinya yang baru dan bersiap untuk perang yang akan datang. Keesokan paginya, Dongfang Renji sedang tidur di rumah Dongfang di ibu kota kekaisaran. Tiba-tiba, pintu ditendang hingga terbuka dengan keras. Tidak ingin hidup lagi, terganggu. Dari mimpi indahnya, Dongfang Renji langsung murka, namun kemudian ia menemukan Dongfang Huizong masuk dari luar. Melihat bahwa itu adalah adiknya, ia langsung kehilangan seluruh amarahnya dan segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Kawan, aku selalu terbiasa tidur telanjang, jadi aku malu saat terlihat. Huizong, apa yang kamu lakukan? Apakah itu agak feminin? Lagi pula, aku sudah dewasa. Apakah kamu dianggap laki-laki? Petik 2. Kenapa tidak dihitung? Kakakmu adalah pria yang murni sekarang. Petik 2. Dongfang Renji tidak ada hubungannya dengan saudara perempuannya. Dia disukai oleh ayahnya dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari miliknya. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dikalahkan atau disinggung. Berhenti bicara omong kosong, katakan padaku. Lalu apakah pria itu pergi ke Pulau Hong Kong? Petik 2. Dongfang Huizong sangat marah. Dia awalnya mempercayai kata-kata Ye Bufan dan bersiap untuk menenangkan diri untuk sementara waktu, tetapi ternyata itu tidak ada gunanya. Bayangan pria itu masih muncul di benaknya setiap hari, dan dia tidak bisa menyingkirkannya, itu. Ketika dia tidak bertahan selama 3 hari, dia mau tidak mau pergi ke klinik medis kuno untuk mencari Ye Bufan. Tetapi dia bahkan tidak melihat siapapun setelah beberapa kunjungan. Saya mencoba menelepon beberapa kali tadi malam, tetapi tidak dapat tersambung. Saya menelepon lagi pagi ini, tetapi telepon pihak lain masih dimatikan. Secara kebetulan, dia melihat berita di ponselnya bahwa Ye Bufan berhadapan dengan Bei Gongjing,
dan kemudian dia menyadari bahwa pihak lain telah pergi ke Pulau Hong Kong. Beberapa hari yang lalu, dia tidak sengaja bertemu dengan ayah dan saudara laki-lakinya yang sedang membicarakan Pulau Hong Kong, seolah-olah mereka akan menyuntikkan dana ke sana, namun dia tidak peduli saat itu. Kalau dipikir-pikir, itu pasti ada hubungannya dengan Ye Bufan. Dongfang Renji mengetahuinya tapi menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Hal ini membuatnya marah, dan dia segera berlari untuk menyelesaikan masalah dengan kakak laki-lakinya. Siapa yang kamu bicarakan? Dongfang Renji memasang ekspresi tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian dia melihat adiknya mengambil gunting besar, lalu menarik spray dari tubuhnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Pria ini baru saja kembali ke orientasi normalnya, tapi dia tahu betapa pentingnya hal itu bagi seorang pria. Kakak, ada yang ingin kita bicarakan. Jangan kasar. Dongfang Renji berkata, kamu harus bertanya pada Xiao Fan. Dia memang pergi ke Hong Kong. Tidak bertanya juga. Melihat Dongfang Huizong mengambil gunting itu lagi, dia berkata dengan cepat, kamu tidak bisa menyalahkanku. Xiao Fan lah yang menyuruhku untuk tidak memberitahumu. Ini memang benar. Ye Bufan secara khusus memperingatkannya ketika dia menggunakan dana dari keluarga Dongfang. Jangan beritahu Dongfang Huizong, karena takut wanita gila ini akan mengejarnya ke Pulau Hong Kong. Apakah kamu juga tahu tentang duelnya dengan Bei Gongjing? Saya tahu, saya membeli 1 miliar Xiao Fan Sheng tadi malam. Saya menyarankan Anda untuk membeli beberapa, ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Kamu tahu uang. Dongfang Huizong menjabat tangannya, dan gunting besar keluar dan menembus bagian depan bagian penting Dongfang Renji atau 3 cm. Orang ini terkejut, kakak. Apa yang kamu lakukan? Keluarga kami hampir punah. Dongfang Huizong mengabaikannya, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal berbahaya seperti itu sebelumnya? Bagaimana jika dia ada yang salah dengan dirinya? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, Xiao Fan bukanlah orang yang impulsif. Karena dia berani menantang, dia pasti begitu, tentu. Yakinlah. Sial, dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana dia bisa mengalahkan Bei Gongjing itu? Dongfang Huizong marah karena dia khawatir Ye Bufan akan dikalahkan oleh Bei Gongjing. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika kalah, Anda akan mati atau terluka. Xiao Fan tidak peduli padamu. Aku tidak peduli. Aku akan ke Pulau Hong Kong sekarang. Aku akan membantunya. Bibi, jam berapa sekarang? Pertempuran yang menentukan adalah pada siang hari, dan kamu tidak bisa pergi sekarang. Tunggu saja di rumah dengan jujur. Petik 2. Dongfang Renji segera menarik adiknya kembali. Dongfang Huizong juga tahu bahwa ini memang sudah terlambat, dan duduk di tempat tidur dengan marah. Tapi, bagaimana jika dia punya kekurangan? Jangan khawatir, pria yang disukai adikku bukanlah orang biasa, apalagi mudah gagal. Ingin jika kamu menyukai Xiao Fan, kamu harus mengubah amarahmu, jika tidak, tidak ada pria yang berani menginginkanmu. Kali ini Dongfang Huizong jarang membantah, dan berpikir sejenak dan berkata, apakah dia menghindariku karena amarahku? Tanda tanya, tentu saja, tidak ada orang yang bisa menahan amarahmu. Dongfang Huizong menggigit bibirnya, lalu, bagaimana saya harus mengubahnya? Bab 974 Gunung Tianlei. Pertama-tama, kamu tidak bisa selalu memegang gunting dengan kakakmu. Ini terlalu memalukan. Dongfang Renji baru saja mengatakan ini, melihat adiknya mengepalkan tinjunya, dia dengan cepat berkata, "Yah, kita adalah saudara dan saudari, bagaimana denganku?" Tidak apa-apa, tapi tidak dengan Xiao Fan. Sebagai seorang wanita, kamu harus belajar bersikap lembut, mengerti? Dongfang Huizong mendengus, apalagi. Hal lainnya adalah kamu harus bersikap baik, Xiao Fan. Jika kamu punya pacar sebelumnya, kamu tidak bisa memaksa mereka untuk putus sekarang. Bukankah itu akan mempersulit mereka? Apakah kamu harus mencari seseorang yang selalu dalam masalah? Mari kita tunggu sampai dia datang kembali. Dia langsung berdiri dan berjalan keluar pintu. Dongfang Renji menghela nafas, saudaraku, hanya ada sedikit yang bisa saya bantu. Di kamar presidensial di Pulau Hong Kong,
Leng Qingqiu memandang guru Qingba yang energi dengan wajah bahagia. Tuan, sudah 3 hari sekarang. Bagaimana perasaan Anda? Tuan Qingye juga dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan riang, saya telah pulih. Anda harus berterima kasih kepada Xiao Fan untuk saya. Teleponlah dan mari kita makan malam bersama. Leng Qingqiu mengeluarkan ponselnya dan menelepon untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak dapat tersambung. Dia mungkin mematikan teleponnya karena sesuatu. Tuan, saya akan membelikanmu buah-buahan. Leng Qingqiu tidak terlalu memperhatikan. Dia telah melindungi Tuan Qingye selama 3 hari terakhir pulih. Dia memutuskan untuk keluar membeli beberapa barang. Master Aoba mengangguk, oke, cepat pergi dan kembali. Leng Qingqiu meninggalkan hotel dan datang ke toko buah di depan pintu. Saat dia sedang memilih buah, dia mendengar pemilik toko mengobrol dengan seorang teman di sana. Saudaraku, apakah kamu sudah memasang taruhan? Saya membeli Tuan Bei Gongjing. Tentu saja saya memasang taruhan, tetapi saya membeli Ye Bufan. Peluang Tuan terlalu rendah. Pemilik toko berkata, saudaraku, tidak, saya berkata bagimu, kamu terlalu terburu-buru. Kemungkinannya kecil. Siapakah Master Bei Gongjing? Itu adalah orang nomor 1 di Hong Kong. Bagaimana bisa Ye Bufan menjadi lawannya? Percakapan antara kedua orang itu, Leng Qingqiu segera berhenti. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan tentang Bei Gongjing dan Ye Bufan? Adik perempuan, kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu. Tuan Bei Gongjing dan Ye Bufan akan melakukan pertempuran yang menentukan di Gunung Tianlei pada siang hari ini. Apa yang tersisa sekarang? Waktu hampir habis, jika Anda ingin bertaruh, cepatlah. Jika Anda percaya dengan apa yang saya katakan, saudara, beli saja Tuan Bei Gongjing. Bahwa Ye Bufan tidak akan pernah menang. Pemilik toko berbicara dengan fasih, tapi tiba-tiba matanya bersinar, dan kemudian sosok Leng Qingqiu menghilang. Biarkan aku tersedak, apa yang terjadi? Apa aku melihat hantu? Pemilik toko terkejut, menatap matahari di atas kepalanya, dan merasa seharusnya tidak ada hantu saat ini, jadi dia merasa jauh lebih aman. Leng Qingqiu sudah lama tinggal di Pulau Hong Kong dan akrab dengan daerah tersebut, jadi dia langsung pergi ke Gunung Tianlei. Menurutnya, pertarungan menentukan Ye Bufan dengan Bei Gongjing sepenuhnya karena dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan pada saat itu untuk menantang Bei Gongjing terlebih dahulu dan tidak membiarkan Ye Bufan mengambil risiko. Tuan Qingye menunggu di kamar sebentar. Pelayan sudah mengantarkan sarapan, tapi Leng Qingqiu belum kembali. Kemana gadis ini pergi? Tuan Qingye menunggu beberapa menit lagi, tetapi ketika tidak ada seorang pun yang terlihat, dia meninggalkan ruangan dan bersiap untuk mencari Leng Qingqiu. Saat aku keluar, aku mendengar 2 pelayan di sebelahku mengobrol. Isinya masih tentang pertarungan menentukan Ye Bufan dengan Bei Gongjing. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar percakapan keduanya. Sebagai seorang master, dia mengetahui karakter muridnya dengan sangat baik, dan dia segera mengerti kemana perginya Leng Qingqiu. Gadis bodoh ini, Bei Gongjing adalah pesulap nomor 1 di Pulau Hong Kong. Tidak mungkin kamu bisa menanganinya. Memikirkan hal ini, Tuan Qingye tidak berani menunda lagi, meninggalkan hotel dan bergegas menuju Gunung Tianlei. Tianlei San terletak di luar kawasan perkotaan Pulau Hong Kong, dikelilingi oleh beberapa bukit. Saat ini, kaki gunung sudah ramai dikunjungi orang. Ada ratusan ribu orang berlarian untuk menyaksikan pertempuran, dan mereka sudah memadati setiap sudut. Beberapa menyiapkan teleskop, dan beberapa memanjat untuk melihat jauh, semua menunggu untuk menyaksikan pertempuran mengejutkan berikutnya. Untungnya, cuaca hari ini sangat bagus dan tidak berawan. Anda dapat melihat pemandangan Gunung Tianlei dengan jelas dari sudut manapun. Anggota keluarga Zheng keluar dengan kekuatan penuh dan memilih posisi menonton terbaik di puncak bukit terdekat. Bahkan lelaki tua Zheng Sun ada di sini. Dia sudah tahu tentang urusan keluarga Zheng, dan dia memahami bahwa pertempuran hari ini akan mempengaruhi nasib keluarga di masa depan. Kakek, jangan khawatir. Dengan ayah baptisku yang mengambil tindakan secara pribadi, kali ini aku pasti bisa menghadapi anak laki-laki bernama Ye. Cepat atau lambat dia akan memuntahkan apa yang telah kita makan, terburu-buru dalam melakukan sesuatu.
Kamu harus mendapat pelajaran di masa depan. Zheng Sun hanya mengucapkan beberapa patah kata, tidak terlalu menyalahkan cucu kesayangannya. Menurutnya, Bei Gongjing pasti akan menang jika dia mengambil tindakan kali ini. Keluarga Zheng akan menderita kerugian, dan itu akan menjadi pengalaman bagi cucunya, tetapi tidak akan berdampak banyak. Melihat matahari terbit semakin tinggi, semakin mendekati tengah hari, orang-orang di sekitarku mulai gelisah. Apakah waktunya akan segera tiba? Kenapa belum ada yang datang? Petik 2. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di puncak gunung, menginjak awan, dan perlahan meluncur turun ke lereng gunung. Ya Tuhan, ini Tuan Bei Gongjing. Apakah ini manusia? Dia hanyalah dewa. Itu benar, mereka yang berdiri di atas awan keberuntungan bukanlah dewa. Tampaknya Tuan Bei Gongjing akan menang hari ini. Tidak, saya membeli terlalu sedikit dari Master Bei Gongjing sebelumnya, jadi saya ingin meningkatkan taruhan saya. Penampilan centil Bei Gongjing segera menimbulkan sensasi di antara penonton. Apa yang dia katakan dalam surat tantangannya sangat arogan. Dia meminta Ye Bufan mengundang orang-orang terkenal dari seluruh dunia, dan dia sendiri sudah cukup. Faktanya, ini adalah semacam pembicaraan situasional, dan saya tahu persis bagaimana situasinya. Jika lawan benar-benar mencapai penguasa alam Dzogchen surgawi, tidak ada jaminan kemenangan hanya berdasarkan kekuatan. Untuk berjaga-jaga, dia datang ke Gunung Tianlei pagi ini dan membuat banyak persiapan di sini. Yang lain hanya tahu bahwa dia adalah ahli mantra, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia juga ahli formasi. Langkah barusan adalah mengendalikan 5 elemen energi dalam formasi, dan itu mengembun menjadi awan di bawah kakinya, menciptakan penampilan yang sangat centil. Tujuan melakukan ini sangat sederhana, yaitu untuk menjadikan dirinya sebagai orang pertama dalam seni di depan publik dan mendukung keluarga Zheng. Pada saat ini, Bei Gongjing tergantung di tengah gunung, dengan kakinya di atas awan keberuntungan dan rambut panjangnya tergerai, tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Junior Ye Bufan, apakah kamu di sini? Suaranya tidak terdengar keras, tapi menyebar ke setiap sudut, membuat semua orang dapat mendengar dengan jelas. Ya, Ye Bufan belum datang. Sebagai seorang junior, ini terlalu sombong dan kasar. Bukankah karena dia ditakuti oleh Tuan Bei Gong? Jika dia tidak datang, maka kita tidak akan datang. Aku tidak bersenang-senang hari ini. Tapi lihat, itu benar-benar mungkin. Lagi pula, Tuan Bei Gong terlalu terkenal. Anak itu mungkin hanya membual dan tidak punya keberanian untuk menantang sama sekali. Pada saat ini, sudah jelas dan suara dingin datang. Bei Gongjing, aku di sini untuk melawanmu. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita dengan pakaian putih berkibar muncul di kaki gunung, berjalan menuju gunung. Bab 975 Kegigihan Leng Qingqiu. Semua orang mendengar suara itu dan memandang wanita itu bersama-sama, dan tiba-tiba berseru. Cantik, itu begitu indah. Mengenakan gaun putih berkibar, ditambah dengan pedang panjang di punggungnya, dia tampak seperti peri yang dibuang dari langit, atau pahlawan wanita ksatria yang telah keluar dari dunia seni bela diri. Siapa wanita ini? Apakah dia sedang bercosplay? Siapa yang kamu tiru? Aku merasa Daji dan Diao Chan tidak secantik dia. Entahlah, dia sepertinya ada di sini untuk menantang Tuan Bei Gongjing. Orang yang sangat cantik wanita, bukankah ini mencari kematian? Sayang sekali. Apakah karena Ye Bufan, si pengecut, tidak berani datang ke sini? Orang-orang di sekitarnya melihatnya datang. Orang-orang di musim gugur yang dingin di kaki gunung semuanya berkomentar, ada yang terkejut, ada yang menyesal, ada yang berbicara dengan fasih, dan ada yang menghentakkan kaki dan memukuli dada. Leng Qingqiu mengabaikan ini sama sekali, menatap Bei Gongjing yang berada di tengah gunung, dan berjalan ke atas. Langkahnya tidak terlihat terlalu besar, dan kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah menempuh jarak beberapa ratus meter, dan dia mencapai lereng gunung dalam sekejap mata. Sekarang semua orang kembali terkejut. Petik 2. Ya Tuhan, kungfu macam apa ini? Kok cepat sekali. Budidaya yang sangat bagus. Tingkat surga. Dalam jangka menengah, mampu mengecilkan tanah hingga sejauh ini setidaknya dalam jangka menengah tingkat surga.
Dia memang karakter yang kejam bahwa akan ada kesenangan hari ini. Di pihak Zheng Huayang, ketika Zheng Huayang melihat milik Leng Qingqiu. Pada saat itu, saya terkejut pada awalnya, takut pihak lain akan menyelesaikan masalah dengan saya. Jelas sekali dia tidak sedang menatapnya, jadi dia menghela nafas lega. Pelacur ini sebenarnya menantang Tuan Beigong untuk seseorang bernama Ye. Kamu pantas dipukuli sampai mati. Juga tidak ingin orang lain mendapatkannya. Beigong Jing digantung di lereng gunung, dengan kakinya di atas awan putih dan tangan di belakang punggung, memberinya citra seorang master senior. Gadis kecil, apakah kamu datang untuk menantangku? Ya, aku ingin menantang Ye Bufan. Petik 2. Mendengar perbincangan keduanya, para penonton kembali heboh. Benar saja, Ye Bufan yang pengecut itu benar-benar tidak berani datang. Dia sebenarnya meminta seorang wanita mati demi dia. Sungguh tidak tahu. Malu, apakah ini masih laki-laki? Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak akan menerima tantangan itu. Sayang sekali. Wanita cantik. Beigong Jing melambaikan lengan bajunya, gadis kecil, tidak mudah untuk berkultivasi. Cepat kembali. Biarkan Ye Bufan menantangmu. Apakah kamu lawan atau bukan, kamu harus bertarung sebelum kamu menyadarinya. Petik 2. Setelah Leng Qingqiu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menghunus pedang panjang dari belakang. Dia tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan orang di depannya, tetapi demi orang yang dia cintai, dia bahkan tidak mau memikirkannya. Jadi bagaimana jika kita kalah? Setidaknya itu bisa menghabiskan kekuatan pria ini untuk Ye Bufan. Perhatikan gerakannya, teriak Leng Qingqiu, menuangkan energi aslinya. Dan pedang sepanjang 3 kaki di tangannya langsung meledak dengan cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 1 meter. Segera setelah itu, seluruh orang itu naik ke udara, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk Beigong Jing. Mutiara dari sebutir beras berani bersinar. Seorang ahli sihir yang telah mencapai tingkat Beigong Jing hampir mencapai kondisi membentuk susunan dengan satu pikiran. Dengan 10 jarinya sedikit terjepit, energi langit dan bumi di sekitarnya segera mengembun, seketika membentuk seekor harimau besar yang berdiri di depannya. Harimau ganas ini sepenuhnya diubah oleh vitalitas langit dan bumi, tetapi ia sama nyatanya dengan substansi. Tingginya 2 hingga 3 meter dan panjangnya sekitar 7 atau 8 meter. Aduh, harimau itu mengeluarkan raungan panjang dan bergegas menuju cahaya pedang di tangan Leng Qingqiu. Tuan Beigong Jing sungguh kuat. Teknik macam apa ini? Transformasi vitalitas layak untuk menjadi ahli sihir yang hebat. Guru Beigong Jing benar-benar luar biasa. Sayang sekali wanita cantik seperti itu harus menantang Guru Beigong Jing karena dia tidak dapat melakukan hal baik di rumah. Melihat Beigong Jing, ketika Gong Jing menunjukkan tangannya, semua orang menghela nafas, dan tidak ada yang menganggap tinggi Leng Qingqiu. Tetapi saat orang-orang terkagum-kagum, terdengar teriakan keras lainnya, dan pedang panjang di tangan Leng Qingqiu meledak dan menghantam dahi harimau itu dengan keras. Hanya mendengar suara gemuruh, energi pedang dan macan bertabrakan, dan tiba-tiba vitalitas dunia merajalela, dan angin kencang menyapu sekeliling. Pada akhirnya, harimau yang terbentuk dari vitalitas itu dipotong menjadi 2 dengan pedang dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, Leng Qingqiu terguncang dan terbang mundur lebih dari 10 meter, jelas juga mengalami dampak yang sangat besar. Tapi bagaimanapun juga, mantra Beigong Jing telah dipatahkan di ronde pertama. Beigong Jing sedikit mengernyit, kekuatan kultivasi Leng Qingqiu agak di luar dugaannya. Ia mengerahkan kekuatannya begitu tinggi hingga gagal memenangkan lawannya di ronde pertama, yang membuatnya merasa sangat terhina. Ini menarik, pikir Beigong Jing, dan terdengar suara gemuruh samar, dan sambaran petir setebal lengan orang dewasa muncul di udara. Lepaskan aku. Dengan teriakan nyaring, kilat menyambar dengan suara berderak dan menyambar dengan semburan guntur. Ekspresi Leng Qingqiu serius, mengetahui bahwa serangan ini tidak biasa, dan dia segera mencapai tingkat kultivasi maksimum. Pedang panjang di tangannya sekali lagi meletus dengan cahaya pedang yang mengejutkan, dan dia bergegas menuju guntur dan kilat. Orang-orang di kaki gunung berseru kaget. Pemandangan ini sungguh mengejutkan.
Beberapa orang mengangkat kamera ponselnya untuk mengabadikan pemandangan yang mengejutkan tersebut. Sangat disayangkan apakah itu kilat atau Leng Qingqiu, terlalu cepat untuk ditangkap, jauh melampaui kemampuan respon kamera, dan yang pada akhirnya ditangkap adalah ketiadaan. Gemuruh. Suara keras lainnya terdengar, dan Leng Qingqiu menggunakan pedang panjang di tangannya untuk menghantam guntur dan kilat. Sangat disayangkan guntur dan kilat kali ini terlalu kuat. Meskipun dia nyaris tidak bisa menahan serangannya, pedang di tangannya hancur berkeping-keping oleh kekuatan guntur dan kilat. Bei Gongjing baru saja memanggil sambaran petir secara acak, sementara Leng Qingqiu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukannya, dan kali ini keputusan telah diputuskan. Gadis kecil, mengingat kamu masih muda dan tidak mudah untuk berlatih, kamu harus kembali secepatnya. Bei Gongjing berdiri tegak, menjentikkan lengan jubahnya, dan sekali lagi menunjukkan sikap seorang master senior. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pedangnya telah hilang, tapi tanganku masih memiliki tanganku. Leng Qingqiu berdiri dengan bangga di tempat. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Apakah otaknya sedang pamer? Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Bei Gongjing telah menunjukkan belas kasihan? Dan kamu harus mempertaruhkan nyawamu sendiri. Petik 2. Itu tidak layak bagi seorang pria. Ada banyak pria baik seperti saya. Orang-orang yang menonton sangat bingung dengan kegigihan Leng Qingqiu. Wajah Bei Gongjing menjadi gelap, kamu benar, keras kepala. Kalau begitu aku akan memberimu beberapa pelajaran. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan sambaran petir lain muncul di udara, menyambar dengan kilat yang menyilaukan. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam, dengan tekad yang tak tertandingi di matanya, dan tiba-tiba meninju. Tinju seperti batu giok putih menghantam petir dengan angin yang tajam. Apakah wanita ini gila karena menahan petir dengan tinjunya? Di tengah seruan, Fishwind dan Thunder bertarung bersama. Boom, boom, boom. Terdengar suara keras, dan petir besar ditangkap oleh 3 pukulan Leng Qingqiu berturut-turut, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Dan dia juga terlempar puluhan meter jauhnya. Saat kakinya mendarat di tanah, noda darah merah cerah tertinggal di sudut mulutnya. Babak 976, tidak masalah jika kamu mati berjuang untuknya. Bei Gongjing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Leng Qingqiu sambil mencibir, bagaimana, gadis kecil, apakah kamu masih ingin bertarung? Petik 2. Tanpa diduga, Leng Qingqiu berkata dengan tegas, tentu saja kita akan bertarung. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa lagi menahan luka yang baru saja dideritanya, dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Bei Gongjing berkata, gadis kecil, kamu terluka parah dan masih mundur, kamu mencari kematian. Leng Qingqiu mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri tegak lagi. Berjuang untuknya, kenapa tidak mati? Kata-kata ini tidak nyaring, tapi tegas dan jelas, menyebar ke setiap sudut di kaki gunung. Sontak orang-orang yang menonton heboh. Apakah wanita ini sakit jiwa? Dia masih ingin bertarung meskipun dia tahu dia akan mati. Ya, mereka semua terluka parah. Hanya ada satu hasil dari pertarungan, satu-satunya cara untuk mati. Aku benar-benar meragukannya sekarang. Pria bernama Ye Bufan mengetahui ilmu sihir dan membuat wanita ini kehilangan akal sehatnya. Jika wanita cantik seperti itu sangat mencintaiku, akan sangat berharga jika aku segera mati. Jika aku ingin mati, maka aku akan membantumu. Bei Gongjing telah kehilangan kesabarannya. Baru saja, untuk menjaga citranya sebagai seorang master, dia tidak membunuh siapapun, tetapi sekarang dia memiliki niat membunuh. Begitu aku berpikir, sambaran petir tebal lainnya muncul di atas kepalaku. Kali ini, petir itu 2 kali lebih panjang dari sebelumnya, dan setebal paha orang dewasa. Permukaan petir tertutup rapat oleh guntur, dan terus mengeluarkan suara berderak, yang sangat menakutkan. Wanita bodoh, cepat lari, atau kamu akan mati. Penampilan cantik dan kegilaan Leng Qingqiu membuatnya mendapat banyak dukungan, dan banyak orang berteriak di kaki gunung. Tapi dia berdiri di sana sekarang, matanya menjadi lebih bertekad, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Saat ini, pikiranku seperti sebuah film,
memutar ulang adegan-adeganku bersama pria itu, manis dan bahagia. Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali, dan aku akan mengembalikan kehidupan ini kepadamu hari ini. Gumamnya, suaranya begitu lembut sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Jika kamu keras kepala, pergilah ke neraka. Setelah Bei Gongjing mengatakan itu, sambaran petir tiba-tiba meledak, membawa kekuatan langit dan bumi dengan momentum yang menakutkan. Xiao Fan, aku pergi dulu. Leng Qingqiu dengan panik mengedarkan energi di tubuhnya dan melompat menuju petir. Sayang sekali, wanita yang baik. Melihat pemandangan di depan mereka, para penonton menghela nafas. Ada cibiran di bibir Bei Gongjing. Kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya. Petir ini bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh wanita di depannya. Melihat kilat semakin dekat ke Leng Qingqiu, dia hampir mati. Saat ini, teriakan marah datang dari kaki gunung. Bei Gongjing, kamu berani. Suara itu awalnya datang dari kaki gunung, tapi dalam sekejap sesosok tubuh datang ke lereng gunung, menghalangi di depan Leng Qingqiu, dan menebas dengan cahaya pedang di tangannya. Pedang yang sama diayunkan, tapi cahaya pedang ini 100 kali lebih kuat dari apa yang ditunjukkan Leng Qingqiu sebelumnya. Cahaya pedang yang tajam menyapu energi langit dan bumi di sekitarnya, membentuk angin puyuh yang langsung mengelilingi guntur dan kilat, dan akhirnya menghilang tanpa terlihat. Belum lagi, cahaya pedang tidak menghilang, tapi terus menebas ke arah Bei Gongjing. Bei Gongjing, yang awalnya santai dan nyaman, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menyadari betapa kuatnya orang yang datang itu. Dia sebenarnya adalah master tingkat Dzogchen surgawi. Dia buru-buru melambaikan tangannya berulang kali, dan mengayunkan serangkaian bila angin, akhirnya nyaris menghalangi energi pedang. Tuan, setelah Leng Qingqiu melihat orang itu dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba melunak dan dia jatuh ke pelukan Tuan Aoba. Dasar gadis bodoh, kenapa kamu datang ke sini sendirian? Tuan Aoba menyalahkannya dengan penuh kasih sayang. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal tingkat surga. Saya ingin berjuang untuknya. Kamu anak yang sangat bodoh. Di mana kamu bisa menjadi guru yang berbakat? Guru Qingye berkata dan menempatkan Leng Qingqiu di sebelahnya di atas batu besar yang halus. Beristirahatlah di sini dan lakukan pertempuran ini untuk tuannya. Setelah mengatakan ini, dia memegang pedang panjang di tangannya dan melihat ke arah dengan tatapan dingin. Bei Gongjing, sebagai senior, kamu benar-benar menyerang seorang junior, apakah kamu masih tidak tahu malu? Aku sudah berulang kali menahan diri, tapi sayang sekali gadis kecil ini keras kepala. Karena tuannya ada di sini sekarang, tolong bawa dia kembali. Bei Gongjing mengatakan ini, tetapi diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Pada akhirnya, untuk pamer, dia berkata dengan liar bahwa pihak lain bisa mengundang orang-orang terkenal dari seluruh dunia, dan dia sendiri sudah cukup. Awalnya saya mengira bahwa seorang anak laki-laki tidak akan mengenal banyak guru, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan biarawati tua tingkat surga tingkat menengah. Sebaliknya, seorang biarawati tua dengan tingkat surga yang sempurna datang ke sini. Dengan pencapaiannya di bidang sihir, dia belum mencapai puncak. Paling banyak, mereka sebanding dengan pejuang di tahap akhir tingkat surga, tetapi masih ada kesenjangan tertentu antara mereka dan Dzogchen tingkat surga. Tuan Qingye meliriknya dan berkata, saya akan mengambil alih pertempuran ini untuk Xiao Fan. Ayo kita lakukan. Siapa biarawati tua ini? Dia terlihat sangat kuat. Tentu saja, saya tidak mendengar apa yang dikatakan orang lain. Apakah wanita itu barusan adalah muridnya? Semua murid sangat kuat, jadi sudah jelas bahwa tuannya. Aku menjadi semakin penasaran dengan Ye Bufan. Aku tidak berani untuk maju, tapi wanita yang kutemukan lebih kuat daripada yang lain. Ekspresi Bei Gongjing berubah. Sekarang dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, Tuan, apakah Anda yakin ingin melawan saya? Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Pedang panjang itu menunjuk ke depan, dan energi pedang dingin menyapu dirinya dengan sangat kuat. Kultivasi telah mencapai tingkat kesempurnaan tingkat surga, dan serangan biasa dapat mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Bei Gongjing tidak lagi peduli dengan sikap superiornya. Dia mundur sambil memanggil petir,
dan menghadapi energi pedang yang masuk satu demi satu. Akhirnya, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akhirnya memblokir gelombang serangan ini, tetapi jubahnya masih tergores 7 atau 8 kali oleh energi pedang, dan dia terlihat sedikit malu. Orang-orang di kaki gunung tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka hanya merasa Bei Gongjing memanggil lusinan guntur dan kilat sekaligus, yang terlihat sangat mempesona. Hanya beberapa pejuang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang dapat melihat bahwa dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. "Bangunkan untukku," teriak Bei Gongjing setelah menarik napas. Dia melihat kabut tebal membubung di tengah gunung, dan kabut putih langsung menyelimuti Guru King Ye dan Leng Qingqiu. Ekspresi Tuan King Ye berubah. Dia tidak menyangka pihak lain telah menyiapkan formasi sebelumnya. Meskipun dia telah mencapai alam kesempurnaan surgawi, dia tidak tahu apa-apa tentang taktik pertempuran. Meskipun dengan kultivasinya yang kuat, formasi ini tidak dapat melakukan apapun padanya, namun dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut untuk sementara dan hanya dapat terjebak di dalam. Bei Gongjing menghela nafas panjang. Untungnya, dia sudah bersiap sebelumnya, kalau tidak, dia benar-benar tidak akan mampu menghadapi biarawati tua ini. Semua orang di kaki gunung melihat langit biru dan matahari putih, dan semua orang tercengang ketika Bei Gongjing memanggil kabut yang begitu besar. Tuan Bei Gong benar-benar kuat, ini seperti angin puyuh. Ya, biarawati tua itu terlihat sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia masih bukan tandingan Tuan Bei Gong. Saya dengar biarawati tua itu punya mencapai tingkat surga. Kesempurnaan luar biasa. Bahkan guru seperti itu bukanlah tandingan Guru Bei Gong. Tampaknya guru sudah tak terkalahkan. Bei Gongjing menggenggam tangannya di belakang punggungnya, melanjutkan sikap ahlinya sebelumnya, dan berteriak kepada penonton, "Junior Ye Bufan, ini tengah hari, apakah kamu tidak berani keluar dan bertarung?" Babak 977, menghancurkan formasi dengan batu bata. Ya, waktunya akan segera tiba. Anak ini belum melihat bayangannya. Menurutku dia pasti ketakutan. Aku tidak berani datang. Kamu benar-benar pengecut. Aku mengirim 2 wanita keluar dan aku bahkan tidak bisa melihatnya. Berani. Tepat ketika semua orang berbicara, berpikir bahwa Ye Bufan ditakdirkan untuk tidak muncul, sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar di seluruh pegunungan. "Mengapa kamu begitu cemas? Saya tidak di sini." Begitu dia selesai berbicara, semua orang menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang muncul di kaki gunung, dipimpin oleh Ye Bufan. Di belakangnya ada Suru Yue, An Yimo, Qin Cucu, Wang Suening, Lu Bengxia dan wanita lainnya, dan siapapun di antara mereka pasti cantik dan harum. Ada juga Rudolf dan yang lainnya serta semua orang dari keluarga Gao, tapi sekarang mata semua orang tertuju pada Suru Yue dan wanita lain, dan semua orang otomatis mengabaikan mereka. Ya Tuhan, apa yang dilakukan anak ini? Kenapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitarku? Ya, aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Masing-masing wanita ini lebih cantik dari yang lain, dan mereka tidak kalah cantik dari wanita berbaju putih tadi. Petik 2. Apakah dia Ye Bufan? Kamu benar-benar berani datang, bukankah kamu takut mati? Semua orang berhenti di kaki gunung. Hanya Ye Bufan yang terus bergerak maju dan mencapai setengah jalan titik gunung. Dia melirik kabut di sebelahnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Jebakan yang dipasang oleh Bei Gongjing hanya bisa menjebak orang-orang di dalam, tapi tidak bisa menghalangi kesadarannya. Dia langsung melihat Tuan King Ye yang terjebak di dalam dan Leng Qingqiu yang mendekam di tanah. Dia menatap Bei Gongjing dengan tajam, "Apakah kamu menyakitinya?" "Itu benar. Kamu sama penakutnya seperti tikus. Kamu tidak berani muncul, tetapi kamu mengirim seorang wanita untuk bertarung atas namamu. Siapa yang bisa menyalahkan kamu?" Bei Gongjing tampak bangga dan sama sekali tidak menganggap serius Ye Bufan. Menurutnya, pemuda seperti itu tidak akan pernah bisa melampaui Guru King Ye dalam hal kultivasi. "Lepaskan formasi dan biarkan aku pergi," Ye Bufan berkata dengan dingin. "Itu salah mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu sendiri yang bisa menghancurkan formasinya. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Aoba keluar saat ini?
Ye Bufan tersenyum dingin. Kamu pikir aku tidak bisa mematahkan formasi omong kosong ini? Meskipun aku bukan ahli formasi, formasi yang aku buat tidak bisa dipatahkan oleh sembarang kucing atau anjing. Orang luar hanya tahu bahwa dia adalah ahli sihir, tetapi mereka tidak tahu bahwa pencapaiannya dalam formasi sama sekali tidak kalah dengan sihir, atau bahkan lebih baik. Meski formasi jebakan ini bukanlah formasi tingkat tinggi, bahkan master seperti Aoba Master Tai pun tidak bisa mematahkannya, apalagi pemuda di depannya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ye Bufan mengulurkan tangan untuk mengambil batu bata dari samping dan berjalan menuju kabut. Biar ku beritahu. Apa yang ingin dilakukan pemuda ini? Bukankah ini pertarungan antar master? Kenapa dia mengambil batu batanya? Tapi aku tidak ingin menggunakan batu bata untuk menghancurkan formasi. Kupikir dia adalah seorang raja, tapi ternyata dia bahkan bukan seorang perunggu. Dia hanyalah orang tak berguna yang menggunakan batu bata untuk melawan ahli, bukankah dia hanya orang gila? Saat semua orang mengaktifkan mode mengejek, mereka melihat Ye Bufan melambaikan batu bata di tangannya dan memukulnya ke dalam kabut. Dalam sekejap, terdengar bunyi klik dalam formasi, dan kemudian kabut langsung tertiup angin gunung, menampakkan Master Aoba dan Leng Qingqiu yang terjebak di dalam. Biarkan aku tersedak, apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Tanpa diduga, Ye Bufan menggunakan batu bata untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh Bei Gongjing. Bahkan Bei Gongjing sendiri tercengang. Butuh beberapa waktu baginya untuk menerobos jebakan seperti itu. Pihak lain langsung menghancurkan formasi hanya dengan satu batu bata. Operasi ini sungguh luar biasa. Apakah ini tugas orang bodoh, atau apakah pencapaiannya dalam taktik pertempuran telah mencapai puncaknya? Ye Bufan mengabaikan keterkejutan orang lain, berjalan mendekat dan membantu Leng Qingqiu berdiri, lalu memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Leng Qingqiu meminum ramuan itu, yang segera berubah menjadi aliran udara dingin dan mengalir ke perutnya. Luka di dadanya segera terasa jauh lebih baik. Aku baik-baik saja. Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi orang tua ini sangat kuat, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, jika dia berani menyakitimu, aku akan membuatnya membayar kembali 100 kali. Ye Bufan sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Sesuatu terjadi, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Jika itu hanya pertarungan sederhana, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawa pihak lain. Sekarang jika dia berani membunuhnya, wanitanya sendiri, itu akan menjadi kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Master Qingye berkata, Xiao Fan, bagaimana kalau membiarkan saya menggantikanmu dalam pertempuran ini? Dia merasa tingkat kultivasinya masih lebih tinggi daripada Ye Bufan, dan dia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Saya tidak akan mengganggu Anda, Guru. Anda dapat membawa Qingqiu untuk beristirahat. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Meskipun kultivasi guru tinggi, dia jelas tidak memahami formasi. Dan dia sangat merasakan bahwa ada formasi lain di gunung ini, dan Master Aoba tidak memiliki peluang untuk menang. Lagi pula, Bei Gongjing lah yang ingin bertarung, jadi tidak perlu menggantikannya dengan orang lain. Baiklah, berhati-hatilah. Tuan Qingye tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuruni gunung bersama Leng Qingqiu. Ye Bufan berbalik untuk melihat Bei Gongjing dengan mata dingin, apakah kamu tidak ingin bertarung? Mari kita mulai sekarang. Bei Gongjing tampak menghina, meskipun kultivasimu telah mencapai tingkat tengah surga, kamu bangga di antara yang lebih muda generasi. Anda memiliki banyak modal, tetapi Anda masih jauh di belakang saya. Dalam pertempuran hari ini, Anda pasti akan mati. Ini adalah pertarungan keterampilan, kemenangan dan kematian, jadi bersiaplah untuk mati. Setelah berbicara, dia bangkit tangannya. Di tangan kanannya, energi kekacauan di tubuh bersirkulasi, dan angin puyuh perlahan mengembun di telapak tangan, akhirnya membentuk topan seperti badai. Meski siklon ini tidak terlalu besar, namun ujung-ujungnya sangat tajam. Ia berputar dengan momentum yang menakutkan dan pasti dapat merobek baja secara instan. Ahli sihir, seru Bei Gongjing. Dia awalnya mengira Ye Bufan hanyalah seorang pejuang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang ahli sihir.
Tak heran jika di usia Ye Bufan, sangat jarang bisa mencapai tingkat surga tingkat menengah hanya dengan berlatih ilmu bela diri. Bukan hanya dia, tapi orang-orang di kaki gunung pun berteriak kaget. Melihat semua ini, Zheng Huayang mengertakkan gigi dengan kebencian, dan ada kebencian yang sangat besar di matanya. Mengapa orang ini jauh lebih baik darinya? Meski begitu, dia tidak ragu dengan hasil pertarungan ini. Bagaimanapun, dia adalah Master Bei Gongjing di sisinya. Tidak peduli seberapa bagus Ye Bufan, dia pada akhirnya akan mati. Bagaimanapun, Bei Gongjing adalah pesulap nomor 1 di Hong Kong, dan dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Wah, kamu memang punya kemampuan. Jika aku memberimu 10 atau 5 tahun lagi, pencapaianmu pasti akan melampauiku, tapi sayang sekali kamu tidak sabar menunggu hari itu. Tertawa, lalu memutar jari-jarinya, energi langit dan bumi di sekitarnya mengembun seketika, dan seekor harimau besar berwarna-warni muncul di depan semua orang. Berbeda dari harimau ganas tadi, yang satu ini terlihat seperti binatang buas purba yang keluar dari dunia mitos. Matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Terlihat bahwa harimau yang dikumpulkan kali ini adalah seluruh kekuatan Bei Gongjing. Lepaskan aku. Bei Gongjing tiba-tiba melambaikan lengan bajunya keluar, dan angin kencang menyapu, dan harimau itu tiba-tiba menerkam. Bab 978, bisakah kamu menghormatiku? Semua orang di kaki gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Terutama Leng Qingqiu dan yang lainnya, hati mereka berdebar kencang. Harimau yang berubah dari vitalitasnya sangat besar, seperti binatang buas purba Ye Bufan terlihat sangat kecil jika dibandingkan. Menghadapi harimau vitalitas yang ganas, Ye Bufan tampak sangat tenang. Dia memegang angin puyuh kecil di tangannya. Angin puyuh ini sepenuhnya terkondensasi oleh energi sejati dan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini hampir melampaui jangkauan penglihatan mata telanjang, bahkan melebihi kecepatan kilat tercepat. Ujung siklon itu seperti mesin pemotong, setajam pisau, memotong udara di sekitarnya menjadi potongan-potongan vakum. Di inti angin puyuh, ada cahaya biru samar yang berkedip, mengandung kekuatan tak berujung. Hancurkan! Ye Bufan mendorong dengan ringan dan menembak seperti peluru, menarik jejak udara panjang di udara dan menembak ke arah harimau dengan suara siulan yang tajam. Dibandingkan dengan tubuh tinggi harimau vitalitas, angin puyuh ini tampak terlalu lemah dan tidak berarti. Namun begitu dia melakukan kontak dengan harimau tersebut, dia langsung melewatinya seperti mengebor tahu tanpa ada halangan apapun. Tidak bagus. Ekspresi Bei Gongjing berubah drastis. Berbeda dengan metodenya yang memadatkan esensi langit dan bumi menjadi harimau, Ye Bufan sangat memadatkan esensi tersebut, dan akhirnya membentuk topan. Meskipun topan ini tampaknya tidak sekuat harimaunya, topan ini telah memusatkan energi puluhan juta kali dan hampir tidak dapat dihancurkan. Di depannya, harimau besar itu seperti balon yang menggembung, yang meledak karena topan. Di bawah pengawasan jutaan orang, harimau tersebut langsung hancur dan menghilang ke udara setelah ditembus topan. Pada saat ini, Bei Gongjing tidak peduli. Harimaunya telah dipatahkan, tetapi topan lawan belum berakhir. Dia menangkupkan tangannya di depan dadanya dan langsung menghubungkannya, memunculkan bayangan setelahnya dan dengan cepat mengganti berbagai segel. Dalam sekejap mata, lingkaran sihir Yin dan yang mengembun di dadanya, dan Yin dan Yang Qi di langit diaktifkan bersama untuk membentuk ikan Yin dan Yang besar. Ikan Yin dan Yang dengan cepat menyebar dan perlahan berputar di kehampaan, membentuk diagram Tai Chi yang tidak bisa dihancurkan. Segera setelah semua ini selesai, topan dengan lingkaran cahaya biru terbang dan menghantam diagram Yin Yang Tai Chi dengan keras. Diagram Yin Yang Tai Chi ini, yang cukup untuk memblokir serangan peluru, hanya memblokir topan untuk bernafas, dan kemudian menghilang. Yang diinginkan Bei Gongjing adalah kesempatan untuk bernapas. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sepotong cangkang kura-kura biru keabu-abuan dari tangannya. Didorong oleh formula ajaib, cangkang kura-kura terbang di atas kepala, dan kemudian melepaskan tirai cahaya biru keabu-abuan. Topan berikutnya menghantam tirai cahaya lagi. Meskipun tirai cahaya bergetar hebat,
Pada akhirnya tirai itu tidak sepenuhnya rusak dan serangan topan tersebut teratasi. Rangkaian serangan ini selesai dalam sekejap mata. Kebanyakan orang di kaki gunung bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Ye Bufan masih sangat puas dengan hasil ini. Tampaknya setelah menerobos ke tingkat tengah surga, kendali dan penggunaan vitalitas langit dan bumi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Bei Gongjing berkeringat dingin. Dia mengubah 3 jenis teknik Tao satu demi satu. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan senjata sihir pelindung untuk memblokir serangan lawan. Dapat dilihat bahwa pihak lain tidak hanya mencapai level ahli sihir, tetapi pencapaiannya bahkan lebih tinggi dari miliknya. Ye Bufan meliriknya, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka bersiaplah untuk pemakaman. Petik 2. Apa maksudmu? Apakah Tuan Bei Gongjing baru saja menderita kerugian? Gelisah. Seperti kata pepatah, orang awam bisa menyaksikan keseruannya. Tadi, orang-orang di kaki gunung itu hanya melihat vitalitas harimau diremukkan, dan mereka sama sekali tidak melihat apapun dengan jelas. Ye Bufan, saya akui bahwa perilaku Anda di luar dugaan saya, tetapi Anda terlalu bangga dan tidak boleh datang ke Gunung Tianlei bersama saya untuk berkompetisi. Ini adalah wilayah saya, jadi Anda harus mati. Kontrol sihir pihak lain hampir mencapai tingkat yang menakutkan, dan dia tidak bisa membandingkannya sama sekali. Jika Anda terus bertarung dengan cara biasa, Anda hanya akan kalah, bahkan bisa kehilangan nyawa. Jadi dia langsung mengeluarkan kartu trufnya dan mengaktifkan formasi yang telah diatur di puncak gunung sebelumnya, formasi Sky Thunder. Dengan pengaktifan formasi, vitalitas seluruh Gunung Tianlei menjadi sangat gelisah. Untuk sesaat, angin dan awan melonjak, dan warna langit dan bumi berubah. Di udara, guntur dan kilat terus mengembun, berkedip dengan busur biru, hampir menutupi seluruh area 100 meter di sekitar 2 orang tersebut. Melihat formasinya sudah selesai, saya merasa jauh lebih percaya diri. Nak, ini adalah formasi guntur surgawi yang saya pelajari selama retret ini. Jika Anda terjebak dalam formasi saya, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Formasi guntur surgawi. Saya bertengkar dengan seorang junior di sini, dan ternyata kamu telah mempersiapkan formasinya terlebih dahulu. Kamu benar-benar tercela. Ye Bufan tersenyum tipis, senyumnya penuh dengan penghinaan. Wajah Bei Gongjing memerah, awalnya dia takut Ye Bufan akan mengundang beberapa ahli. Jadi dia mengatur formasi terlebih dahulu untuk bersiap. Tanpa diduga, dia menekannya hingga panik tanpa ada orang lain yang mengambil tindakan. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Kita harus bersaing dalam mantra dan menilai pahlawan berdasarkan keberhasilan atau kegagalan. Apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Ye Bufan tersenyum menghina, jika kamu membangun formasi dengan atribut lain di sini, kamu mungkin masih berhasil. Itu mungkin. Tapi susunan petir tidak berpengaruh sama sekali padaku. Ekspresi Bei Gongjing sedikit berubah, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, anak muda, apakah kamu menggertak denganku? Tanda tanya, lebih banyak jembatan daripada kamu. Ada banyak jalan di depan, tetapi kamu masih kalah dariku dalam strategi kota yang kosong. Ye Bufan tampak tenang, kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Kamu sombong dan bodoh, biarlah aku melihat formasi guntur sekarang. Luar biasa. Bei Gongjing berteriak dan mulai mengendalikan formasi. Guntur dan kilat mengembun di udara, dan akhirnya berubah menjadi guntur dan kilat besar setebal ember, yang panjangnya puluhan meter. Itu memadatkan kekuatan langit dan bumi, dengan suara samar angin dan guntur, yang membuat seluruh tubuh orang merasa berbulu. Ya Tuhan! Inilah kekuatan sebenarnya dari Master Bei Gong. Sangat kuat. Apakah ini masih manusia? Ini seperti dewa. Yang lain tidak memahami formasinya, apalagi mengetahui bahwa ini Bei Gong. Jing membuat persiapan sebelumnya, berpikir bahwa hanya tekniknya yang telah mencapai tingkat yang menggemparkan. Pergilah ke neraka, teriak Bei Gongjing, dan petir hendak menyambar. Tapi saat ini, Ye Bufan mengangkat kaki kanannya dan menendangnya ke ruang kosong di sebelahnya. Hanya dengan satu klik, seluruh formasi berhenti dalam sekejap, dan guntur serta kilat yang hendak menghantam tanah berhenti lagi di udara. Apa yang terjadi? Bei Gongjing terkejut.
Pada saat itu, dia benar-benar kehilangan kendali atas formasi guntur. Meskipun susunan guntur telah berhenti pada saat ini, guntur masih menggelinding di dalam hatinya, seolah-olah 10.000 kuda rumput dan lumpur berlari melewatinya. Sial, aku hanya menoleransi penggunaan batu bata untuk menghancurkan formasi, dan sekarang aku menghancurkan formasi dengan sebuah tendangan. Bagaimanapun, ini juga merupakan formasi tingkat tinggi. Jika ingin mendobrak formasi sebaiknya lebih formal. Babak 979, Pisau Hantu. Kamu ingin menggunakan formasi kucing berkaki 3 ini untuk melawanku. Ye Bufan mengabaikan pikiran Bei Gongjing dan melangkah maju. Setelah berjalan sekitar 10 meter, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Sepotong batu giok dengan cahaya biru bersinar terbang keluar dari tanah dan mendarat di telapak tangannya. Dia mengambil batu giok itu dan melihatnya, terlalu buruk untuk menggunakan batu giok biasa sebagai mata formasi saat menyiapkan formasi atribut guntur. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu senjata ajaib yang sebenarnya. Sebuah manik yang bersinar dengan kilat muncul di telapak tangannya, itu adalah manik guntur langit. Melihat Sky Thunder Bat, mata Bei Gongjing tiba-tiba bersinar dengan ekspresi terkejut. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata ajaib energi spiritual dengan atribut guntur. Meskipun tidak sebagus senjata ilahi, itu sudah sangat berharga. Jika manik-manik guntur langit digunakan sebagai mata formasi, kekuatan formasi guntur langit bisa menjadi lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terkejut. Apa yang akan dilakukan pria ini dengan Sky Thunder Bat? Segera dia mendapatkan jawabannya. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan manik petir itu jatuh ke posisi di mana mata formasi tadi berada. Segera setelah itu, ada getaran dari Sky Thunder Bat, dan itu dimulai kembali bersamaan dengan semburan guntur. Satu-satunya perbedaan dari sekarang adalah pemilik formasi guntur saat ini telah berubah dan sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Bufan. Kamu, Bei Gongjing menunjuk ke arah Ye Bufan, tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Setelah hidup bertahun-tahun, dia telah melihat orang merampok uang, orang merampok wanita cantik, dan orang merampok budidaya orang lain. Hampir tidak dapat dipercaya untuk mengatakan bahwa, dalam sekejap, formasi guntur yang telah dia buat dengan susah payah berpindah tangan dalam sekejap dan berubah menjadi formasi orang lain. Dan melihat guntur dan kilat padat di atas kepalanya, kekuatan formasi ini menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bagaimana? Coba kekuatan susunan petirku. Setelah berbicara, Ye Bufan menjentikkan jarinya, diikuti dengan ledakan guntur, dan sambaran petir setebal lengan menghantam Bei Gongjing dalam sekejap. Ah! Seru Bei Gongjing. Dia tidak berani menahan guntur dan kilat yang begitu kuat, jadi dia buru-buru menggerakkan kakinya ke samping. Di belakangnya, petir menyambar batu besar setinggi 3 atau 4 meter. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan batu besar itu terpotong-potong. Tidak buruk, Ye Bufan mengangguk sedikit, sepertinya puas dengan kekuatan formasi. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi, dan melihat 7 atau 8 sambaran petir menyambar Bei Gongjing dalam sekejap. Guntur dan kilat yang begitu lebat terjalin menjadi jaring guntur dan kilat yang besar, langsung menyelimutinya. Kali ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Bei Gongjing kaget. Jika dia terkena begitu banyak petir, dia mungkin akan langsung berubah menjadi arang. Dia tidak berani ragu-ragu lagi, dan dengan cepat mengeluarkan potongan pelindung cangkang kura-kura itu lagi. Menggunakan kekuatan sihirnya, cangkang kura-kura itu melayang di atas kepalanya, membentuk tirai cahaya cian. Dengan suara gemuruh guntur dan kilat, Bei Gongjing memblokir serangan guntur dan kilat. Tapi cangkang kura-kura mengeluarkan suara patah dan retak menjadi 2, kehilangan kemampuan perlindungannya. Orang-orang di kaki gunung terdiam dan tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut adegan sebelumnya, bukankah guntur dan kilat ini dipanggil oleh Master Bei Gong? Mengapa sekarang semuanya terbalik? Apakah dia dimanfaatkan oleh pemuda itu untuk mengkritik Bei Gongjing dalam keadaan yang menyedihkan? Hanya saja tidak ada yang bisa memberikan jawabannya, mereka hanya bisa menunggu hasilnya dari kejauhan. Orang yang paling marah adalah Bei Gongjing,
yang sangat tertekan hingga berdarah saat melihat cangkang kura-kura jatuh ke tanah. Ini adalah hal yang baik untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi hari ini dihancurkan oleh formasi yang Anda atur. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang, karena Ye Bufan mengangkat tangan kanannya lagi, melihat serangan guntur dan kilat yang lebih ganas datang. Ya, kamu memaksaku melakukan ini. Ekspresi ganas melintas di wajah Bei Gongjing, dan dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya. Pedang pendek ini panjangnya sekitar 1 kaki, dengan sarung perunggu yang diukir dengan pola aneh, yang sepertinya merupakan semacam formasi penyegelan. Bei Gongjing mengertakkan gigi, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau pendeknya. Tanpa segel sarungnya, keris yang semula panjangnya 1 kaki itu membengkak tertiup angin dan seketika mencapai panjang lebih dari 1 meter. Seluruh bilahnya berwarna hitam seperti tinta, terkondensasi dengan yin qi yang sangat kuat. Setelah pedang terhunus, yin qi dengan cepat menyapu seluruh pegunungan, dan situasi di Gunung Tianlei berubah. Bahkan orang-orang di kaki gunung merasakan energi yin yang dalam, dan suhu di sekitarnya turun drastis. Ekspresi Ye Bufan berubah. Pedang ini sepenuhnya terkondensasi dari yin qi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Bei Gongjing, seorang ahli sihir, akan memiliki harta karun yang begitu jahat. Nah, pisau ini disebut pisau Yin Hun. Saya mendapatkannya secara kebetulan 30 tahun yang lalu. Saya sudah bertahun-tahun tidak menggunakannya, dan Anda benar-benar dapat memaksa saya untuk mengeluarkannya. Bahkan jika Anda mati, Anda dapat pergi ke dunia bawah untuk memamerkannya. Itu saja. Bei Gongjing memegang pisau Yin Hun di tangannya dan tertawa dengan arogan. Ye Bufan mendapatkan kembali ketenangannya, jadi apa? Kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Petik 2. Memang benar bahwa orang bodoh tidak takut. Sekarang saya akan menunjukkan kekuatan senjata jahat yang tiada taranya. Mantra, Jue, tiba-tiba melemparkan pisau Yin Hun di tangannya. Pisau itu tidak jatuh setelah terbang ke udara. Sebaliknya, ia menyerap yin qi antara langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat mengerikan, membentuk naga yin qi raksasa sepanjang 100 meter dalam sekejap mata. Naga yin ini panjangnya 100 meter, dengan gigi dan cakar, dan yin qi yang kuat, berkali-kali lebih kuat dari harimau vitalitas sebelumnya. Ye Bufan mengerutkan kening, dan baru sekarang dia menyadari bahwa yin qi yang terkandung di Gunung Tianlei tampaknya jauh lebih kuat daripada tempat lain kali ini. Ya Tuhan, apakah ini naga? Tampaknya inilah kekuatan sebenarnya dari Tuan Bei Gong. Dia bisa langsung memanggil naga raksasa. Itu terlalu kuat, sangat kuat, bahkan memanggil naga sungguhan. Ini pertempuran telah diputuskan, Tuan Bei Gongjing akan menang. Ye Bufan benar-benar tamat. Sangat disayangkan pemuda ini memiliki kemampuan yang luar biasa di usia yang begitu muda, tetapi dia tidak boleh muda dan sembrono dan memprovokasi Tuan Bei Gongjing. Petik 2. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kaki gunung berseru kaget, dan yang pemalu bahkan menutup mata. Beberapa orang pemberani mengeluarkan kameranya, bersiap merekam pemandangan langka ini. Sayangnya hanya ada bola udara hitam di bawah layar, dan tidak ada yang bisa ditangkap. Nak, pergilah ke neraka. Bei Gongjing mengeluarkan raungan gila, dan naga yin qi tampak hidup dalam sekejap, mengulurkan cakar besar dan meraih Ye Bufan dengan ganas. Guntur akan datang. Ye Bufan berteriak pada formasi guntur yang dia kendalikan, dan kilatan guntur dan kilat langsung muncul di kakinya. Dia menginjak guntur dan kilat dan tiba-tiba naik ke udara, menghindari serangan naga yin. Kemudian, guntur bergemuruh dari langit, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke arah naga yin seperti tetesan air hujan. Boom, boom, boom. Guntur menderu beberapa saat, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menghantam naga yin. Sayangnya, benda ini terlalu kuat, dan begitu banyak guntur dan kilat tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ye Bufan, tidak ada gunanya. Sekarang kamu telah melihat kekuatan pisau Yin Hun, kan? Bei Gongjing tertawa bangga, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ye Bufan, dan naga yin membuka mulutnya dan terbuka, gigi dan cakarnya dengan keras. Hancurkan! Ye Bufan berteriak, dan mutiara guntur langit melayang dari tengah formasi,
mengembunkan guntur dan kilat besar beberapa kali lebih tebal dari ember, membawa angin dan guntur 9 hari, dan menyerang ke arah naga Yin. Babak 980, membunuh naga Yin. Ada ledakan keras, dan kilat tebal menghantam naga Yin dengan keras, dan seluruh gunung Tianlei tampak berguncang. Naga Yin disambar petir, dan tubuh besarnya terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter, tetapi kemudian ia menyerbu dengan gigi dan cakarnya terbuka, dan bahkan tidak terluka. Bei Gongjing tertawa lagi, sudah kubilang, guntur dan kilat tidak berguna bagi bayiku, tunggu saja dan mati. Ye Bufan mengangkat alisnya. Secara umum, guntur dan kilat tidak berguna bagi mereka yang memiliki atribut Yin efek pengekangan yang kuat. Namun naga Yin di depannya sepertinya kebal terhadap petir dan tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan. Akhirnya, dia memahami bahwa inti dari naga Yin ini adalah pisau Yin Hun. Sebagai senjata jahat yang tiada taraf, secara alami ia tidak takut pada guntur dan kilat. Dalam hal ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda mana yang lebih kuat, senjata jahat atau senjata ilahi. Memikirkan hal ini, dia menginjak petir setebal tong dan melompat ke udara, dan dia memegang taring naga itu di telapak tangannya. Di bawah suntikan penuh Chaos Ki, gigi naga, yang awalnya panjangnya lebih dari 1 kaki, langsung tumbuh menjadi sekitar 2 meter. Di saat yang sama, cahayanya meroket, memanjang beberapa kaki, dan berkedip-kedip di kehampaan, mengeluarkan seberkas cahaya pedang yang terang. Pada saat ini, pemuda itu sedang memegang senjata ajaib di tangannya dan kilat di kakinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, seperti dewa duniawi. Ya Tuhan, dia sangat tampan. Dia sangat tampan. Ye Bufan sangat kuat. Dia benar-benar bisa melawan Tuan Bei Gongjing. Aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Kamu sungguh luar biasa bajingan. Apa kau tidak melihatnya? Ada begitu banyak wanita cantik, dan jari kaki manapun yang mereka pilih 100 kali lebih cantik dari milikmu. Pada saat ini, banyak orang terkesan dengan kekuatan mengejutkan Ye Bufan, dan satu demi satu mereka mulai bersorak untuknya. Naga Yin tidak tergerak sama sekali, ia bergegas dengan gigi dan cakarnya terbuka, dan ketika ia membuka mulutnya, aliran Yin Qi yang kaya menyembur keluar seperti semburan. Cepat pergi. Leng Qingqiu dan yang lainnya sangat gugup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ekspresi Tuan King Ye suram. Awalnya, dia ingin memimpin Ye Bufan untuk menantang, tapi sekarang tampaknya jika itu benar-benar dia pasti akan kalah saat ini. Naga Yin ini terlalu kuat dan tidak dapat ditandingi oleh pejuang biasa. Mungkin hanya mereka yang telah mencapai budidaya santo legendaris yang dapat membunuhnya. Ye Bufan memegang gigi naga di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak, potong. Dengan tebasan pedang ini, sepertinya seluruh gunung bisa terbelah menjadi 2. Di bawah tatapan banyak orang, cahaya pedang emas meledak yang menembus langit dan bumi. Cahaya pedang ini seperti pisau panjang yang membelah air, dengan mudah memotong energi Yin pelindung naga Yin dan langsung memotong kepala naga besar itu. Naga Yin, yang baru saja tidak terluka oleh guntur dan kilat besar, menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan pisau hitam panjang yang melayang di udara. Sangat tampan, sangat tampan. Sekarang aku bahkan bisa membunuh naga. Petik 2. Ye Bufan, aku mencintaimu, aku ingin memberimu seekor monyet. Petik 2. Menginjak guntur dan kilat, menebas naga Yin dengan pisau, Ye Bufan sangat. Operasi tampannya segera menarik banyak penggemar, yang mau tidak mau menyemangatinya. Tetapi sebelum semua orang dapat menutup mulutnya, situasinya tiba-tiba berubah, dan pisau hitam panjang itu terlihat menyerap energi Yin lagi dengan keras, dan dalam sekejap mata ia berubah menjadi naga Yin dengan gigi dan cakar. Dibandingkan dengan yang barusan, naga Yin yang ditransformasikan kali ini lebih kuat dan lebih ganas. Ye Bufan, kamu anak muda yang bodoh, kamu tidak pernah bermimpi ada Fena Yin yang menekan di bawah gunung Tianlei, kan? Melihat pemandangan di depannya, Bei Gongjing tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, pisau Yin Hun tidak terkalahkan di sini. Bahkan jika kamu kelelahan, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Tunggu saja untuk mati. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya,
dan naga Yin menyapu angin kencang dan menjadi galak lagi. Tapi kali ini, Ye Bufan sepertinya tidak bereaksi sama sekali, dan langsung ditelan oleh naga Yin. Namun sisa kekuatan naga Yin tidak berkurang, dan ia menabrak lereng gunung-gunung Tianlei. Dengan suara keras, ia secara paksa merobohkan lubang besar tanpa dasar. Ah! Baru pada saat itulah semua orang menyadari apa yang terjadi dan mereka semua berseru. Ya Tuhan, Ye Bufan telah dikalahkan. Tidak mungkin, menghadapi naga Yin yang tidak ada duanya, aku khawatir bahkan dewa pun tidak bisa menang. Sayang sekali kebaikan seperti itu pemuda meninggal seperti ini. Dibandingkan dengan keheranan dan penyesalan semua orang, ada ledakan sorak-sorai di sana. Hebat, bajingan ini akhirnya mati. Zheng Huayang melompat dengan gembira. Pria gemuk lain muncul di sampingnya, Li Long lah yang diam-diam memperhatikan. Tuan Zheng, selamat untukmu. Mulai sekarang, Pulau Hong Kong ini akan tetap menjadi milik keluarga Zheng. Sebelumnya, untuk berjaga-jaga, dia tidak muncul secara langsung berdiri dengan meriah. Adapun keluarga Gao, semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Suru Yue, An Yimo, Qin Cucu dan lainnya semuanya berdiri di sana seperti ukiran kayu dan patung tanah liat. Bajingan ini, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam Xiao Fan. Leng Qingqiu tidak peduli dengan lukanya. Dia melompat dengan pedang panjangnya dan hendak bergegas menuju gunung, tetapi Tuan Qingye menariknya kembali. Jangan impulsif. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Saya selalu berpikir Xiao Fan baik-baik saja. Sebagai master di tingkat kesempurnaan surgawi, wawasan Master Aoba jauh melampaui orang biasa. Dia baru saja melihat bahwa Ye Bufan sepenuhnya mampu menghindari naga Yin. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi dia tidak bersembunyi dan membiarkan naga Yin menelannya, dia pasti punya alasannya sendiri. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Bei Gongjing tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, Ye Bufan tidak punya alasan untuk bertahan dalam situasi ini. Keluar, dia membuat mantra, mencoba memanggil naga Yin di dalam gua dan mengambil kembali pisau jiwa Yin. Namun, dia merapal beberapa mantra secara berurutan, tetapi masih tidak ada gerakan di dalam gua, dan dia bahkan kehilangan kontak dengan pisau Yin Hun. Apa yang terjadi? Senyuman di wajah Bei Gongjing perlahan menghilang, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Di depannya, dia melihat seorang pemuda perlahan berjalan keluar gua, memegang botol hitam kecil di tangannya. Siapa lagi kalau bukan Ye Bufan? Kamu belum mati. Bei Gongjing sangat terkejut. Bahkan jika dia memutar otak, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Bufan bisa selamat. Dan kenapa naga Yin dan senjata jahatnya yang tiada taraf semuanya lenyap. Bahkan pisau patah pun mencoba menyakitiku, kata Ye Bufan, dan melemparkan sepotong besi tua ke depan Bei Gongjing dengan dentang. Itu adalah senjata jahat Yin Hun Knife yang tak tertandingi. Pada saat ini, Yin Qi telah diserap oleh botol pemurnian iblis, dan itu tidak lebih dari sepotong besi tua. Ini tidak mungkin. Bei Gongjing tidak pernah membayangkan bahwa meskipun dia menggunakan pisau Yin Hun, dia pada akhirnya akan kalah dari pemuda ini. Tidak ada yang tidak mungkin, kamu kalah. Ye Bufan berkata dengan tenang, kamu tidak akan bertahan karena dosamu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu telah membantu keluarga Zheng melakukan kejahatan dan membantu para tiran melakukan kejahatan, ambil nyawamu. Ye Bufan, tunggu saja aku akan membalas dendam hari ini. Setelah Bei Gongjing selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Sebagai ahli sihir, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya? Melihat tidak ada harapan untuk menang, dia langsung menggunakan metode transformasi yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dan bersiap untuk melarikan diri dari sini.